Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi, walaupun kita tidak belajar secara tatap muka, pembelajaran kita daring, kita masih tetap harus mengikuti pembelajaran ya. Kita harus tetap mempunyai semangat yang tinggi dalam berlangsungnya proses pendidikan tentunya. Baiklah, kita akan memasuki materi baru pada pertemuan kali ini, yaitu bab 5 mengenai pembelajaran daring pasti tidak jauh dengan satu kata, yaitu membosankan. Tentu jenuh pasti, tidak enak pasti, karena sesuatu yang baru dalam hidup kita. Jadi pada masa ini baru terjadinya wabah virus corona, dan akhirnya mengakibatkan aktivitas itu harus terbatasi, termasuk pembelajaran. Bahkan bukannya terbatasi untuk pembelajaran, tapi malah harus dirumahkan, kita harus daring. Jadi kita harus belajarnya dalam jaringan. Harus pakai jaringan bu, kota bu, susah bu, ribet bu. Justru itu tantangan untuk kita sebagai generasi muda. Jadi nah, kita langsung saja masuk pada pembelajaran kita ya, yaitu bab 5 tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Penting nih, terutama pada masa COVID seperti ini, kita harus tetap tenang. Nah, sujud itu merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada 3 macam sujud yang akan kita bahas, yaitu yang pertama sujud syukur, kedua sujud sahwi, dan yang ketiga sujud tilawah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud yang menyatakan bahwa kita tuh berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita sujud syukur? Nah, satu, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, terhindar dari mara bahaya. Nah, ini berkaitan juga dengan COVID. Kita sebenarnya sujud syukur, tetap harus bersyukur. Jadi kita kena COVID seperti ini, walaupun apa-apa terbatas, tapi kita masih dalam keadaan sehat walafiat gitu. Jadi sujud syukur ini bukan hanya bisa dapat hadiah, dapat rezeki yang banyak, dapat mobil baru, laptop baru, atau baju baru, tapi juga terhindar dari berbahaya. Juga kita sunahkan untuk sujud syukur, karena pada umumnya yang sering kita lakukan adalah mengucap Alhamdulillah. Nah, sekarang kan kita udah tahu, jadi mari kita terapkan sujud syukur dalam kehidupan kita. Lalu gimana sih bu caranya? Nah, yang pertama yaitu menghadap kiblat, yang kedua niat sujud syukur, yang ketiga sujud, keempat duduk kembali yaitu salam. Jadi cuma 1 kali sujud saja. Dan hikmahnya apa sih? Nah, hikmah melakukan sujud syukur adalah yaitu orang yang melakukan sujud syukur itu akan terhindar dari sifat sombong. Jadi kayak aku udah punya nih, udah dapet ini, udah dapet itu, dapet yang baru, dapet yang ini, dapet yang mahal, dapet yang canggih. Jadi insya Allah kalau kita sujud syukur, jadi kayak kita tuh merendah hati, Alhamdulillah kayak gitu. Jadi nggak meninggikan diri kita, jadi nggak sombong. Terus juga akan merasa dekat dengan Allah, karena selalu dapat bimbingan. Jadi kayak dalam hati tuh kayak ada bisikan, kayak sebuah petunjuk, nggak usah sombong gitu. Kita tetap harus bersyukur gitu. Di atas kita ada yang lebih, di bawah kita gitu. Kita harus bersyukur seberapa apapun yang kita dapat, itu adalah rezeki kita. Dan memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selamat dari siksanya. Jadi yang kedua yaitu sujud sahwi. Nah,
Sujud sahwi ini sujud yang dilakukan ketika orang tuh lupa dalam rukun sholat, atau misalnya kayak, duh tadi udah baca Al-Fatihah belum ya, duh tadi udah baca Iktidal belum ya, gitu. Nah ini nih jadi kayak misalnya tuh masih ragu-ragu dalam sholat, juga itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Seperti tadi, misalnya lupa Al-Fatihah, lupa Iktidal, lupa tasawuf awal, kayak gitu. Atau ragu tadi juga, apa misalnya lebih nggak sih rokaatnya atau malah kurang, kayak gitu. Terus cara sujud sahwi adalah dilakukan setelah baca tahiyat akhir. Jadi langsung sujud lagi dengan baca doa. Jadi kayak sebelum salam itu sujud dulu, habis itu baca Subhanallah la yasbu, kemudian bangun lagi, duduk di antara dua sujud, Rabbi fili warhamni wajiburni wa'afini wa'fu'ani, kemudian sujud kembali dan baca doa yang tadi, dan habis itu duduk dan akhiri dengan salam. Lalu hikmahnya apa sih Bu untuk melakukan sujud sahwi? Nah, jadi di sini tuh kita tuh diajarkan manusia tuh nggak boleh berlaku sombong, apalagi angkuh, karena manusia itu tepatnya salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika salah juga kita harus minta maaf, walaupun salah sama Allah ataupun sama umat manusia. Sama-sama manusia harus minta maaf, apalagi kepada Allah. Jadi banyak istighfar jika salah kepada Allah, memohon ampunannya habis sholat. Yang ketiga yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Nah, ayat sajadah dalam Al-Quran itu ada 5. Ada Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 206, kemudian ada surat Al-Ra'd surat ke-13 ayat 15, kemudian ada Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 49, ada Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 90, kemudian ada surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 18, ada surat Maryam surat ke-19 ayat 58, ada surat Al-Hajj lagi yaitu surat ke-22 ayat 77, ada surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 60, surat An-Naml ayat 25 ayat, surat An-Naml surat ke-27 ayat 25, kemudian ada surat As-Sajadah surat ke-32 ayat 15, dan ada surat As-Sad yaitu surat yang ke-38 ayat 24, kemudian ada surat Fussilat surat ke-41 ayat 38, ada surat An-Naim surat ke-53 ayat 62, dan ada surat Al-Insyiqaq yaitu surat ke-84 ayat 21, dan ada yang terakhir yaitu Quran surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 19. Nah, syarat-syarat sujud tilawah ini ialah harus suci dari hadis dan menghadap kiblat serta menutupi aurat. Rukunnya yaitu ada niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, dan duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasawuf dan awal. Lalu hikmahnya apa tuh Bu dari sujud tilawah ini? Nah, hikmahnya adalah jauhkan dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi namanya ajaran Islam itu sesuatu yang baik itu pasti nggak mungkin sia-sia, pasti ada manfaatnya, pasti ada bekasnya, jadi kayak ada kegunaannya kayak gitu kalau barang tuh. Nah, mudah-mudahan kita semua tuh dapat mengaplikasikan, bukan hanya kalian tapi ibu juga, jadi kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada 3 sujud, yaitu yang pertama sujud syukur, kedua sujud sahwi, dan yang ketiga sujud tilawah. Ingat, kalian harus tetap semangat apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi dalam masa proses pembelajaran, proses berpendidikan, itu harus kita jalani. Karena seorang pelajar
seorang penerus bangsa itu harus siap dengan segala keadaan dan kondisi. Insya Allah kita semua bisa melewati cobaan wabah COVID-19 ini. Amin. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih untuk waktunya, dan Ibu mohon maaf jika banyak masih kesalahan baik dari ucapan maupun perbuatan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.